Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauludina Novia. Saya adalah mahasiswa dari Perbanas Institute. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya transaksi dengan reksadana sebagai tugas dari mata kuliah derivatif. Transaksi ini saya lakukan pada tanggal 22 Juni 2023. Transaksi ini saya lakukan menggunakan Ajaib Sekuritas atau PT Ajaib Sekuritas Asia yang berdiri sejak 1989 dan terdaftar di OJK. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara pembukaan rekening Ajaib Sekuritas. Yang pertama adalah kita harus download aplikasi, kemudian masukkan alamat email dan data diri kita, kemudian kita akan diminta untuk mengunggah KTP, nomor rekening, dan tanda tangan term of reference. Kemudian kita harus menunggu verifikasi data 1-2 hari dan kemudian kita siap untuk melakukan transaksi. Saya memilih manajer investasi Spring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A dengan dua alasan. Yang pertama, saya secara pribadi memang menghindari sesuatu transaksi yang mengandung goror dan maisir, di mana dengan saya memilih Spring Syariah, saya berarti menghindari dua hal tersebut. Yang kedua, saya memang adalah tipikal orang yang konservatif dalam berinvestasi. Dan tipikal orang yang konservatif dalam berinvestasi itu lebih cocok dan cenderung lebih cocok menggunakan investasi yang berbasis pendapatan tetap seperti pada Spring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A. Seperti dapat kita lihat bahwa dalam komposisi reksadana, Spring Syariah Fixed Income adalah surat berharga syariah, surat berharga negara, SBSN seri, dan keseluruhannya itu menurut saya adalah sesuatu yang aman karena pemerintah pasti akan membayarkan hutangnya kepada masyarakat. Dalam kondisi negara tersebut masih berdiri, pasti pemerintah akan tetap membayarkan hutangnya kepada masyarakat. Ditawarkan sendiri itu per 22 Juni 2023 saya bertransaksi kemarin adalah 6 bulan itu sekitar 4,47%, 1 tahun itu 6,08%, 3 tahun itu 19,00%, all the time 42,54%. Dimana itu cukup tinggi, kita bisa melihat grafiknya dalam 1 tahun itu terus bertumbuh naik. Saya rasa ini adalah tempat saya berinvestasi yang tepat. Simulasi menggunakan kalkulator asumsi yang disediakan di Ajaib Sekuritas, di mana dengan bertransaksi 100.000 per bulan, maka dalam jangka waktu 1 tahun, return yang akan kita peroleh adalah 1.233.995 jika per bulan kita melakukan continue transaksi 100.000 per bulan. Artinya di sini kita mendapatkan keuntungan sekitar 33.995 dalam ukuran 1 tahun. Ini adalah contoh transaksi yang telah saya lakukan, di mana saya melakukan transaksi pada tanggal 22 Juni 2023 senilai Rp100.000 dan kemudian berhasil dilakukan setelah pada tanggal 23 Juni sekitar tanggal sekian. Kemudian saya berhasil menjual reksadana yang saya beli pada tanggal 22 pada tanggal 26 Juni 2023 dengan keuntungan Rp58 dari harga beli saya waktu itu 100.000, kemudian saya jual harga 100.000 58, maka total keuntungan saya adalah Rp58 dalam waktu 4 hari, di mana presentase return itu sekitar 0,06% yang saya peroleh. Demikian pengalaman saya bertransaksi reksadana menggunakan Ajaib Sekuritas. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Halo rekan-rekan derivatif semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membeli atau menjual saham di Bursa Efek, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah,
ketika kita membeli saham di bursa efek dari sebuah perusahaan, itu artinya perusahaan tersebut sudah bersifat TBK atau terbuka. Cara membeli saham di bursa efek, yang pertama, kita harus memilih sekuritasnya. Perusahaan sekuritas merupakan perantara jual beli saham dan membantu proses pembukaan rekening pada Bursa Efek Indonesia. Lalu setelah kita memilih sekuritasnya, pada umumnya sekuritas akan bekerja sama dengan bank tertentu, atau kita bisa juga memilih bank yang menyediakan layanan RDN atau rekening dana nasabah. RDN ini adalah rekening yang dimiliki oleh investor untuk melakukan transaksi jual beli di pasar modal. Registrasi RDN dilakukan melalui perusahaan sekuritas. Lalu yang ketiga, kita harus melakukan deposit ke RDN kita. Artinya, transaksi saham ini hanya dapat dilakukan di RDN, baik membeli maupun menjual saham. Dan untuk rekening dana nasabah ini, bukanlah rekening konvensional yang kita gunakan pada umumnya, yang digunakan seperti untuk mentransfer atau debit atau kredit dari transaksi harian. Melainkan, RDN ini hanya dapat digunakan untuk transaksi pembelian ataupun penjualan saham. Lalu yang keempat, gunakan aplikasi pihak ketiga atau sekuritas. Saat ini banyak aplikasi penyedia layanan jual beli saham, dan umumnya setiap sekuritas sudah memiliki aplikasi untuk melakukan penjualan maupun pembelian saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekuritas yang saya gunakan untuk transaksi jual beli saham, yaitu sekuritas ajaib. Nah, pada contoh ini, sekuritas ajaib sudah bekerja sama dengan Bank Permata, jadi saya tidak perlu lagi ke Bank Permata untuk membuka RDN atau rekening dana nasabah, melainkan hanya melalui aplikasi ajaib, aplikasi sekuritas ajaib. Nanti ajaib akan memfasilitasi saya untuk membuka rekening yang secara otomatis itu adalah di Bank Permata. Baiklah, untuk transaksi beli saham. Ini adalah salah satu contoh dari saham yang saya beli, yaitu Semakom Integrated Tbk dengan kode saham SEMA atau SEMA. Nah, pada saat pembelian, ini harga pasarnya adalah Rp92 atau naik sekitar 15% dari harga sebelumnya. Lalu saya memasukkan penawaran saya di harga pasar yaitu Rp92 dengan lot sebanyak 10 lot. Untuk transaksi saham yang dapat kita beli itu adalah minimal 1 lot. Artinya 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi apabila saya membeli 10 lot, ini artinya 10 dikalikan dengan 100 atau 1000 lembar. Nah, penawaran saya sudah masuk dan diterima dengan harga pasar Rp92 untuk 1 lembar saham. Nah, ketika saya berhasil membeli saham, maka saya akan mendapatkan konfirmasi atau email konfirmasi dari ajaib, sekuritas saya, yang menyatakan bahwa telah diterbitkan saham sebanyak 1000 lembar dengan harga Rp92 dengan kode saham SEMA. Ini adalah email konfirmasi dari sekuritas saya. Nah, beginilah contoh untuk pembelian saham. Untuk penjualan saham, ini contohnya ya. Tadi saya sudah memiliki saham sebanyak 10 lot dengan harga Rp92. Namun pada saat penjualan, harga pasar itu adalah Rp85 atau turun sekitar Rp7 per lembar saham. Untuk dapat menjual saham, saya harus menyesuaikan dengan harga yang ada di pasar agar saham yang saya jual bisa laku. Maka saya menjual saham dengan harga Rp85 sebanyak 10 lot ya. Nah, ini adalah contoh keterangan ordernya, yaitu harga Rp85 dengan volumenya 10 lot, jadi nominal ordernya adalah Rp85.000. Rp85.000, maaf. Baik,
Ini sudah match ya, sudah diterima saham saya. Baik. Begitu juga dengan penjualan saham. Ketika kita melakukan penjualan, maka kita akan mendapatkan email konfirmasi. Nah, karena kebetulan pada tanggal 27 Juni, ini saya juga melakukan penjualan saham sebesar Rp3.175.000. Jadi ini disatukan dengan saham SEMA yang saya jual juga di Rp85. Nah, jadi kesimpulan dari penjualan dan pembelian saham yang saya lakukan, ketika saya beli harganya Rp92 per lembar saham dan saya jual Rp85 per lembar saham. Artinya di sini ada loss ya, ada kerugian, yaitu kerugian Rp7 untuk per lembar saham atau sekitar Rp7.000 untuk 1.000 lembar saham dari total saham yang saya miliki. Nah, begitulah contoh dari transaksi pembelian maupun penjualan saham di Bursa Efek. Atas perhatian dari rekan-rekan derivatif, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Syifa, NIM 21120700281 dari kelompok 4 mata kuliah Sekuritas Derivatif. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis transaksi investasi reksadana saham yang saya beli di aplikasi Bibit. Salah satu cara memilih reksadana yang tepat adalah mengenali profil manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, manajer investasi yang saya pilih adalah PT Trimegah Asset Management. PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 yang merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di pasar modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dengan nomor KEP 02 BLMI tahun 2011. Selanjutnya, ini adalah perbandingan produk reksadana PT Trimegah Asset Management. Produk yang saya bandingkan adalah Trim Capital Plus, Trim Capital, Trim Syariah Saham. Di sini juga tertera grafik dari NAV atau Net Asset Value atau yang biasa kita kenal dengan NAB, Net Nilai Aktiva Bersih, yang merupakan nilai pasar reksadana saat ini. Lalu juga ada grafik AUM atau jumlah dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana. Dalam tabel perbandingan produk reksadana, di sini tertera untuk total AUM Trim Capital Plus adalah 166,56 miliar, untuk Trim Capital 266,98 miliar, dan untuk Trim Capital Saham dan untuk Trim Syariah Saham adalah 92,16 miliar. Dan untuk total return selama 5 tahun, Trim Capital Plus adalah 18,73%, Trim Capital 15,36%, dan untuk Trim Syariah Saham adalah 11,53%. Baik, untuk alasan saya memilih produk reksadana saham ini adalah karena saya menginginkan return yang tinggi dibandingkan dengan produk reksadana pasar uang dan reksadana obligasi yang mana biasanya memiliki return yang lebih rendah daripada reksadana saham. Sehingga produk reksadana yang saya pilih adalah Trim Capital Plus karena memiliki return yang lebih tinggi daripada dua produk Trimegah lainnya. Selanjutnya adalah
Trim Capital Plus, yaitu merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan tujuan adalah untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi pada efek bersifat ekuitas. Untuk kebijakan investasinya sendiri, untuk efek ekuitas minimum 80% dan maksimum 90%. Dan untuk efek utang dan instrumen pasar uang, minimum 0% dan maksimum 20%. Untuk alokasi aset Trim Capital Plus, di obligasi sebesar 1,89%, saham 89,94%, lainnya 8,17%. Di sini kita bisa melihat bahwa Trim Capital Plus adalah reksadana saham karena alokasi aset di saham yang lebih besar. Untuk minimum pembelian Trim Capital Plus adalah Rp100.000, bank kustodiannya Deutsche Bank, dan untuk bank penampungnya adalah Bank BCA. Baik, selanjutnya untuk nilai aktiva bersih pada tanggal 19 Juni 2023 di hari saya membeli reksadana saham ini adalah 4.259,78. Di sini juga terlihat untuk CAGR atau Compound Annual Growth Rate adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana selama jangka waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar 3,49%. Untuk expense ratio-nya sebesar 6,45%. Untuk expense ratio sendiri ini adalah untuk mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Jadi, lebih kecil expense ratio tersebut mencerminkan bahwa manajer investasi ahli dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Untuk total AUM-nya atau jumlah dana yang dikelola sebesar 166,56 miliar dan jenis produknya adalah saham dengan tingkat risiko tinggi. Selanjutnya adalah top holdings dari Trim Capital Plus. Ada Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, PT Telkom Indonesia, Bank Mandiri, Astra International, Bank Negara Indonesia, PT Indosat, BFI Finance Indonesia, Harta Dinata Abadi, dan XL Aksiata. Baik, selanjutnya adalah pembelian produk. Di sini saya membeli reksadana Trim Capital Plus sebesar dengan nominal pembelian sebesar Rp250.000. Ini adalah tampilan yang saya terima di email saya. Dan di sebelah kanan ini adalah detail pembelian virtual account yang ada di aplikasi Bibit. Jadi untuk pembayarannya ini saya melakukan di tanggal 19 Juni di jam 11:56 siang. Dan pembelian berhasil di hari yang sama di jam 21:25. Kenapa bisa diproses di hari yang sama? Karena saya beli di sebelum jam 1 siang, sehingga pembelian reksadana dapat diproses di hari yang sama. Di sini saya membeli dengan NAV 4.259,78 dan jumlah unitnya adalah 58,6884. Selanjutnya, saya melakukan penjualan produk reksadana di tanggal 21 Juni. Di sebelah kiri ini adalah tampilan order penjualan reksadana yang saya terima via email.
Dan di sebelah kanan saya adalah detail penjualan yang ada di aplikasi Bibit. Di sini saya menjual di tanggal 21 Juni di jam 12:48 dengan status order jual diterima, kemudian menunggu verifikasi bank kustodian, dan order jual berhasil di keesokan harinya di tanggal 22 Juni 2023 di jam 4 sore lewat 52 menit. Lalu pencairan dana akan langsung ditransfer ke rekening saya maksimal 7 hari bursa. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah di sini saya membeli tanggal 19 Juni 2023 dengan modal investasi sebesar 250.000, rata-rata NAV beli 4.260 dengan total unit 58,6884. Kemudian saya melakukan penjualan 2 hari setelahnya di tanggal 21 Juni 2023 dengan nilai jual 252.685 dengan NAV jual 4.306 dengan total unit 58,6884. Sehingga keuntungan reksadana atau keuntungan realisasi yang saya dapatkan adalah Rp2.685. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.